Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membuat video mengenai Revision 10 gitu ya. Yang mana di sini disuruh ngejelasin kode dan apa namanya yang ada atau yang telah dikembangkan gitu ya. Nah, langsung aja di sini terdapat dua modul gitu ya, yang mana terdapat modul apa namanya my server sebagai server gitu ya, dan klien ini sebagai si klien gitu. Nah, di sini apa namanya? Langsung aja. Jadi saya awal-awal itu mengimpor dua modul itu ya, modul dari Python yaitu socket dan threading gitu. Yang mana socket ini agar si apa namanya? Klien itu bisa terhubung gitu, atau modul ini modul ini bisa terhubung oleh modul-modul yang lain gitu kan, lewat jaringan gitu. Nah, di sini ada modul thread, jadi biar si server itu bisa ngejalanin si klien yang banyak itu secara bersamaan gitu. Nah, di sini terdapat dua global variable yang mana ada client connected, jadi siapa-siapa aja yang terhubung di sini gitu ya, bakal disimpan di sini, dan klien-klien dan nama kliennya pun sama. Nah, di sini terdapat dua fungsi, yang mana terdapat fungsi broadcast dan fungsi handle client. Jadi fungsi broadcast ini untuk bukan untuk apa namanya untuk ini apa namanya kayak ngasih tahu gitu ya ke ke misalnya ini kan broadcastnya kayak grup WA gitu kan. Nah, jadi ibaratnya broadcast ini grupnya gitu ya, nanti misal si klien ngirim pesan gitu ya, nah itu bisa dibaca sama eh, klien-klien yang lain gitu. Nah, itu fungsi broadcast gitu secara garis besarnya. Nah, terus di sini ada fungsi handle client. Jadi ketika klien itu pertama kali itu masuk gitu, bakal apa namanya bakal terhubung gitu ya di sini. Jadi di sini langsung dimasukin gitu kan, kayak print nih info name bergabung dari client address ini, kayak misalnya portnya berapa gitu kan, ini namanya siapa gitu. Nah, terus jadi pokoknya intinya handle client ini eh, yang mengatur si klien itu sendiri gitu kan, kayak misalnya klien itu masuk gitu kan, terus di sini klien ngirim pesan, terus dan di sini ketika klien itu keluar dari si server itu sendiri gitu ya. Dan di sini ada eh, fungsi yang utama gitu ya, jadi kayak kalau misalnya nggak ada ini ya nggak bisa terhubung gitu ya, si klien dengan si server gitu. Jadi ini kan ada nih apa namanya si socket gitu kan, biar bisa saling terhubung. IP protocol and unique domain socket on another system, it only support IP gitu ya. Nah, tuh. Jadi di sini juga ada bin gitu ya. Untuk ngasih apa namanya local hostnya atau IP-nya gitu ya, di sini IP-nya. Dan di sini portnya ini mau port berapa? Cuman lebih disaranin kemarin itu dijelasin harus di atas 10.000 apa ya. Nah, jadi biar apa namanya nggak bentrok gitu sama yang lain. Jadi kayak udah jarang banget orang yang pakai port di segini gitu kan. Nah, di sini terus ada yang namanya print gitu ya, print server. Jadi ketika apa namanya server itu pertama kali dijalankan, itu akan muncul ini print server menunggu koneksi gitu ya. Nah, ketika sudah terkoneksi gitu ya, client socket gitu ya, bakal dilempar ke si sini gitu ya, bakal lempar ke handle client. Nah, handle client ini bakal dilempar lagi ke si broadcast gitu, dan dibalikin lagi ke handle client. Nah, di sini ketika klien itu bakal terhubung gitu ya, kayak server socket. Jadi kayak langsung klien socket gitu ya, client address gitu. Jadi klien socketnya itu di apa namanya di ini berapa, dan addressnya itu berapa, alamatnya itu apa gitu ya, dan baru dia tuh bisa.
nge-treat gitu ya. Nah, terus di sini mungkin langsung aja lah ke apa namanya? Oh ya, si kliennya. Nah, di sini ada nih klien. Jadi di klien itu sama aja gitu ya, menggunakan import socket dan trading yang sudah dijelaskan di awal. Nah, di sini fungsi chat itu adalah jadi kayak misalnya dapat broadcastan gitu ya. Nah, ditampilnya itu lewat ya si sok ini gitu, si chat ini gitu. Jadi apa namanya, pesan-pesannya itu bakal dikirim di sini semua gitu. Nah, terus apa namanya? Nah, di sini supaya si klien itu bisa terhubung ke si server gitu dengan disesuaikannya client socket ini gitu ya, kayak connected tuh mana gitu. Nah, terus ini ada variabel nama klien. Di sini sebenarnya bisa kita lebih apa namanya, kembangkan lagi, kayak misalnya ditambah fungsi input, jadi namanya nggak cuma client A aja gitu kan, bisa pakai langsung nama kita gitu. Dan di situ client socket send, jadi namanya itu bakal dikirim ke si server, yang mana nanti server itu ngolah itu tadi gitu ya, nama eh, client socket ini gitu ya. Nah kan di sini kan ada nih, ketika klien terhubung gitu ya, klien ini bakal eh, nyimpen nama gitu ya, dimana nama itu bakal dimasukin ke client names gitu. Nah, terus di sini ada lagi uh, restart. Ya, restart ini fungsinya buat apa ya? Untuk mengambil data yang dikirimkan oleh klien in case of server yang ada di dalam server. In case itu ada yang dibungkus. It use the remote socket whose request has been accepted. Ya, nah jadi terus di sini ini bagian usernya si klien. Jadi si klien itu cuma kayak misalnya mau ini apa namanya, ngirim pesan gitu ya. Jadi dia bisa lewatnya tuh sini gitu. Jadi dan di sini menggunakan while true, jadi bakal loop terus, ketika dia ngetik exit baru tuh selesai, dan langsung final kan, dia langsung masuk ke final ini, habis itu programnya keluar gitu. Nah, jadi langsung aja gitu ya, kita coba jalanin gitu ya, biar nggak bingung. Hmm, Nah, di sini ketika server itu baru dimulai gitu ya, maka bakal langsung di print ini, server menunggu koneksi. Artinya server ini udah aktif gitu kan. Nah, ketika aduh, maaf, ABS. Ketika si server itu hmm, ketika si server itu menerima sebuah klien gitu ya, maka klien di sini kan langsung masuk ke message gitu kan. Dia langsung ke sini, ke apa namanya, exception handling di sini. Dia langsung masukin message-nya gitu kan, mau ngirim pesan apa gitu kan ke server. Dia jadi si ini nggak kepake kan, ya fungsi ini cuma untuk menerima broadcast dari si server gitu. Dan misalnya di sini kita mau klik halo gitu ya, nah bakal sini terlihat nih si apa namanya, siapa gitu ngirim pesannya itu apa gitu kan. Sini apa namanya, kita tidak menerima kan, karena kita ngirim gitu. Jadi di server tadi gitu ya, mana ya. Nah, di fungsi broadcast ini jadi dia hanya ngirim ke klien-klien yang lain gitu, tidak ke dirinya sendiri gitu. Nah, kita lihat ketika ada gede banget. Dan kita lihat ketika ada si klien baru gitu ya. Misal ini
klien B gitu ya. Oh sama lagi namanya. Gimana? Oh, kita ini aja. Kita ubah aja di klien ini. Nah, misal ya, ketika terhubung gitu ya. Mana ini bakal error sih tapi kayaknya. Maka bakal langsung muncul tuh kan. Nah, yang ini nggak jalan tuh. Keluar aja. Nah, di sini kan bakal nih terhubung gitu ya, terhubung dengan IP-nya berapa gitu kan di sini. Ini kan ini 127.0.0.1 ini apa? Localhost ini ya. Dan ini portnya gitu. Jadi dia terhubung gitu. Lewat port mana gitu kan. Terus yang tadi kan kita kan keluar tuh kan. Itu langsung di expect error gitu sama si server. Jadi expect error, bagian expect error, in error gitu ya. Jadi dijelasin errornya itu kenapa gitu ya. Nah di sini kan coba ya kita masukin nama ya kan. Ini koneksinya langsung terputus gitu kan. Saya di sini data. Oh ini infonya baru masuk ya. Nah di sini apa namanya? Nah nih info Tirta bergabung dari localhost portnya berapa gitu kan. Dia ngirim pesan. So, halo. Nah di sini masukkan ke si server. Coba kita cd in slash in. Sekarang kita gabung ya. Harusnya si ini di broadcast kan melalui mana ya? Si klien. Nah, jadi si klien tadi baru masuk itu bakal masuk dulu ke si ini, si server. Cuman belum di broadcast kan karena dia belum masukin nama gitu. Jadi nggak tahu kan siapa yang masuk gitu kan. Nah, nanti ketika dia udah dapat gitu ya namanya, misal di sini Ardan. Ardan telah masuk ke grup. Jadi di broadcast gitu ya. Ini kan dipanggil fungsi apa ya fungsi broadcastnya ya. Nih dia masuknya ke sini. Masuk ke chat gitu. Dan misal selamat datang Ardan, selamat datang Ardan. Nah di sini bakal ditampilin gitu kan lokal hostnya siapa, terus pesannya apa gitu kan. Soal sini halo. Nah ini jadi PR nantinya kalau misalnya apa nih, ini kan masih lokal host kan, apa masih port kan. Nah mungkin nanti port ini bakal diubah jadi kayak namanya gitu kan, jadi nggak pakai lokal host lagi gitu. Ini kan jadi nggak tahu nih siapa yang ngirim gitu kan dari si klien gitu kan. Nah itu nanti kita ganti gitu ya. Bagaimana sih? Oh bagian sini ya, ini ngirim datanya aja. hmm. Nah, cuman kalau misalnya di server itu udah kelihatan nih kan kayak si Tirta pesannya selamat datang Ardan, terus Ardan halo gitu kan. Nah, mungkin segitu aja penjelasannya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.